untuk mengisi hiburan. Ini masih yang datang lagi nih. Iya. Sekian ribu tinggal gitu. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil 'azim, bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallah, subhanallahil 'azim, subhanallah. Selamat datang kepada Bupati Bekasi, Ibu Dr. Haji. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazilkan alaihi wa sallam. Haji Nasrullah, kami persilakan. Nasrullah mau orang kaya sih. Wakil sama istri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. Sambutan selamat datang Camat Tambun Selatan Bapak Dr. Haji Johor Alam ME, kami mempersilakan. Sebelum saya mengeluarkan sambutan, mohon izin Pak Kapolsek Pak Dan Rami untuk mendampingi saya. Ampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubda bil hawaiz wa tunaru bil raghaib wa usnul khatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli malmin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kami hormati Ibu Bupati Bekasi, Ibu Hajah Dr. Neneng Hasanah Yasin, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Rohim Mintareja Esos, Bapak Sekda, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili Ketua MUI Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, mobil khusus saya lihat ada sesepuh kami, Bapak Kiai Haji Rohudin Nawami, Bapak penceramah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Ustaz Kiai Haji Imam Mulyana, Bapak Kakandepa, Bapak Kepala Dinas Instansi Kabupaten Bekasi, para pejabat eselon 2, eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, rekan-rekan saya seperjuangan tidak senasib, rekan-rekan camat se-Kabupaten Bekasi, Senasib ya? Iya benar. rekan-rekan Muspika Kecamatan Tambun Selatan, juga Muspika dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah juga Ibu Bupati, di samping kanan Ibu adalah para kepala desa se-Kabupaten Bekasi telah hadir di dengan kita. Sebagian juga tidak masuk dan berada di luar. Alhamdulillah jamaah juga sewilayah Tambun Selatan khususnya, walaupun ini baru sebagian kecil Bu, ada 400.000 penduduk di Kabupaten Bekasi, mohon maaf di Tambun Selatan, jadi kalau 1%-nya saja sudah 4.000. Hari ini kami mengundang 2.500 dari Kecamatan Tambun Selatan. Kalau snacknya habis berarti lebih dari itu. Tapi saya lihat memang Pak Lurah sudah mengeluarkan lagi 500 snack, berarti lebih dari itu yang ada di sini. Ya, bukan menyombongkan, tapi saya cukup bangga ketika masyarakat Tambun Selatan bisa hadir di sini, dan suatu kebanggaan juga, termasuk kehormatan bagi saya dan warga Tambun Selatan atas dipilihnya Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan untuk dijadikan makom ataupun event pelaksanaan Isra Mi'raj tingkat Kabupaten Bekasi. 23 kecamatan antri untuk bisa dihadiri Ibu Bupati, dan alhamdulillah Ibu Bupati hari ini hadir langsung di acara Isra Mi'raj di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan. Insya Allah juga menurut jadwal besok Ibu Bupati akan kembali hadir di Tambun Selatan dalam rangka roadshow Gemar Membaca di SMAN 1 Tambun Selatan.
Hidup Tambun Selatan. Jadi sambutan saya sebenarnya 1 detik pun selesai, karena saya hanya bertugas mengucapkan selamat datang, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu-tamu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Aan Kunaifi SPDI. Kami persilakan. Saya mohon izin keluar podium. Boleh nggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum nih Bapak Ibu? Pantes jawab salamnya kayak orang lapar. Kalau kata orang Bekasi bilang, daun salam jengkol disemur, dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Ini tahun pada daftar haji. Pengen daftar haji, duit punya duit. Tapi saya yakin mudah-mudahan duduknya kita bersama para umaro dan ulama di majelis barokah ini, pulang dari sini insya Allah hidup kita tambah berkah. Syukur-syukur semua kita bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah bisa nyakepin rumah, keluarganya makin sakinah, mawaddah warahmah, dianugerahi anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur bisa beli sawah sama beli tanah, dan bisa nambah rumah di Pondok Indah. Bu, kapan selesainya? Dan kita doain bapak-bapak biar bisa pada nambah. Amin Bu. Bu amin. Nambah banyak duitnya, dan duitnya pada amin. Biar kompak, serempak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ini menyebut nama Allahnya juga kayak orang bener lagi utangnya lagi banyak. Ayo Bapak Ibu semuanya angkat tangannya. Udah siap? Bu, ini di depan Bupati harus semangat. Bu, coba semuanya sekarang bapak-bapaknya Pak. Mesin bapak. Ayo tangannya diangkat. Udah siap? Yuk kita bilang amin.
Belum. Saya baca dulu ayat doanya, baru Bapak Ibu bilang amin. You understand? You understand? Udah siap? Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pantun amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang kagak amin saya doain ntar ke masjid sendalnya pada hilang. Canda. Udah siap sekarang beneran nih, waktunya singkat. Insya Allah ceramah saya ikan sepat ikan gabus, belinya di kampung rawa Google. Saya ceramah lebih cepat lebih bagus, saya tahu Bapak Ibu udah mulai pegel. Udah siap? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya lapang, urusannya gampang, hidupnya senang, dan bisa lunasin utang. Pikiran utang aminnya keluar lagi. Amin ya robbal. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Ibu Bupati kita Al-Mukarramah wal Muhtaramah, Ibu Dr. Haji Neneng Hasanah Yasin. Kita doakan semoga beliau sehat dan tambah berkah, dan terus bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, masyarakat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Al-Mukarram, Bapak Haji Rohim Mintareja SOS MSI. Semoga beliau juga beserta keluarga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ketua MUI dan juga Bapak Kandepak semuanya, para camat, Bapak Kapolres, para lurah, dan seluruh pejabat serta rakyat semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang barokah ini, pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Wabil khusus kepada penceramah kita, ini mah Bu, ban serep ini mah, ban serep. Khusus kepada penceramah kita yang sering ada di TV Bu, di MNC Muslim dan MNC TV, di Kompas TV, TV mana lagi banyak bener. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Munawir Ngacir. Jadi beliau ntar lihat aja nih kalau udah ceramah ngacir. Kita doain beliau semoga panjang umur dan tambah berkah. Amin. Kiai Haji Imam yang saya hormati, semoga beliau juga tambah berkah. Dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Wabil khusus kepada yang punya wilayah Kecamatan Tambun Utara beserta Tambun Selatan, maaf salah ya Bu ya, Tambun Selatan, dan juga seluruh daripada Kelurahan Mangunjaya atau Desa Mangunjaya. Dan insya Allah saya yakin kumpulnya kita sama ulama dan umaro sinergi, insya Allah Kabupaten Bekasi lebih berkah. Amin ya robbal. Bu, saya ngulang sedikit saja Bapak Ibu, percaya nggak nih kalau ini majelis barokah? Percaya nggak Bapak Ibu? To the point aja, saya ulang sedikit. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada orang kumpul dalam satu halaqah, mereka berzikir kepada Allah, mereka berselawat salam kepada Rasulullah, mereka bersilaturahim, mencari berkah, senyum, sapa. Yang pertama, illa hafathumul malaika, semua kita yang hadir akan dikerumuni malaikat Allah. Percaya? Enakan mana dikerumunin malaikat sama setan? Malaikat sama setan? Kalau di mall, kalau di mall yang ngerumunin malaikat apa setan? Malaikat apa setan? Setan, si setan yang kemarin dong mukanya. Subhanallah. Singkat. Yang kedua, selain kerumunan malaikat, yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah,
kita akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rahmat Allah turun buat kita semuanya. Nek Kabupaten Bekasi lebih berkah, amin. Jauh dari balak musibah, amin. Bupati dan ulama sinergi terus, amin. Ya Robbal. Apalagi ini udah bulan Sya'ban, Bu. Pak, ini bulan Sya'ban tanggal berapa nih? Jumat yang lalu tanggal 4. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti ini tanggal 8 apa? Sya'ban. Ramadan tinggal sedikit lagi. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya pada girang apa kagak? Seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Maka di bulan Sya'ban yuk kita tingkatin kualitas iman takwa kita kepada Allah. Isra dan Mi'raj intinya adalah sholat untuk menumbuh suburkan iman kita agar iman tetap tumbuh subur, iman ini tetap bersemayam dalam jiwa kita. Jangan pernah kita tinggalkan sholat. Betul? Betul? Di Mi'rajnya rame. Kira-kira masjid kalau subuh pada rame apa sepi? Sepi apa rame? Nah, ini pada ngaku semua. Ya Allah, bahkan dari wajah-wajahnya kelihatan nih kalau sholat ini di belakang nih ibu-ibu bapak-bapak. Sholat tarawih suka imam yang cepat apa yang lama? Astagfirullahaladzim. Kira-kira Bapak Ibu seneng gak kalau di masjid ada imam takbirnya model gini? Allahu Akbar. Seneng apa kagak? Astagfirullah. Saya yakin di belakang pada gendeng. Ngomong sama temennya, wah kata juga apa? Jangan tarawih di sini. Kata teman sudah, lu sih gue dejak di sini. Mundur-mundur ke belakang, deketin sendal. Nengok kiri, nengok kanan, gak ada orang kabur. Astagfirullah. Kita sholat mau yang cepat apa yang lama? Kalau nonton sinetron mau yang lama apa yang cepat? Astagfirullahaladzim. Ibn, amin. Karena inti sholat adalah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ketika seluruh warga Kabupaten Bekasi mereka gemar menegakkan sholat, mendirikan sholat, insya Allah kemunkaran di Kabupaten Bekasi akan berkurang. Ya Robbal. Subhanallah. Yang kedua intinya Isra Mi'raj ini adalah menguji keimanan. Mudah-mudahan kita semua iman makin nambah. Betapa luar biasanya kisah Isra dan Mi'raj. Diawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallahilladzi, Allah buktikan dengan kalimat tasbih. Maka itu semuanya mudah-mudahan kita lebih banyak bertasbih sekarang. Pak, banyak berzikir, jangan batu akik dan digosok. Saya sedih Bapak Ibu, waktu saya mau ceramah subuh ada kerumunan orang di pinggir jalan. Jam 4 subuh Pak Bu, saya kaget ini ada apaan di pinggir jalan, orang banyak bener. Pas saya minggir Bapak Ibu, lagi bersihin batu. Tuh batu dilicin-licinin saking hobinya. Sekarang ada yang pakai batu 5-5-nya dipakai. Pas atahiyat asyhadu an la ilaha illallah, niat batunya belum licin gosok-gosok. Itu sholat kira-kira sah apa kagak? Ya Allah, sholat gosok batu. Bahkan anak kecil saja Bapak Ibu sekarang lagi hobi sama batu. Bapak Ibu, ya Allah, tuh anak-anak pulang sekolah bukannya ngaji, dia cari, nggak boleh lihat undungan pasir sedikit, dia korek-korek di pasir. Baca nih. Pas dia korek bukan bacaan, wah kok lembek ini modelnya. Dia tarik, wah bukan batu, kucing. Astagfirullah. Bapak Ibu silakan, bapak-bapak hobi batu silakan. Tapi jangan sampai jam 4 malam, jam 3 malam kita semua sibuk dengan dunia. Padahal 2 rakaat sebelum datang subuh kita sholat dengan khusyuk. Dunia dan isinya tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat kita sholat sunnah di waktu malam. Lihatan dari wajahnya nih, bapak-bapak di sini mah pasti kalau malam pada bangun. Kok nyengir? Bangun ngapain Pak? Kencing lagi.
Mudah-mudahan semuanya kita makin takwa, amin. Nah, intinya Isra Mi'raj iman kita mudah-mudahan makin nambah. Yang kedua, nih bulan Sya'ban. Yang ketiga, maksud saya yuk silaturahim kita perbaiki. Kita makin cinta sama ulama kita makin cinta sama ibu bupati kita. Maka mudah-mudahan yuk di bulan Sya'ban hablum minan nas kita perbaiki. Semua kita saling memaafkan. Sebelum datang bulan yang suci, yuk kita sucikan diri kita. Di bulan Sya'ban hablum minan nas kita bagus. Nanti pas datang Ramadan, mudah-mudahan semua kita konsentrasi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, beribadah dengan tulus dan ikhlas. Kemudian pas selesai daripada bulan suci Ramadan, Idul Fitri, semua kita betul-betul kembali menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Amin ya robbal alamin. Jalan-jalan ke Jakarta ada santri pakai eagle. Saya juga pengen terus berkata, maaf dengkul saya juga udah pegel. Mudah-mudahan kita dengarkan penceramah inti dan sambutan nanti dari Ibu Bupati. Saya nggak bisa ceramah lama-lama, saya dibilangin cukup 5 menit saja. Ini udah kelewat ini Bapak Ibu, maafin. Semoga yang di luar tetap semangat. Allahu Akbar. Coba semuanya Ibu Bapak tangannya di atas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal bil karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi anadi kulli ma'lumillah. Yang saya hormati unsur Muspida Kabupaten Bekasi yang mewakili, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Ketua MUI Kabupaten Bekasi, Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bekasi, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Camat Tambun Selatan beserta unsur Muspika, kemudian para camat. Kalau tadi Camat Tambun Selatan bilang yang beda-beda nasib, gitu. Para camat se-Kabupaten Bekasi beserta unsur Muspika, yang saya hormati Kepala Desa Mangun Jaya beserta seluruh jajarannya, Ketua BPD, Kepala Desa se-Kabupaten, kemudian Ketua Forum BPD beserta seluruh anggota BPD se-Kabupaten Bekasi, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim, apa kabar? Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Bekasi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Tadi Pak Kiai sempat tanya dengan saya, katanya, Bu, ini tingkat kabupaten atau tingkat desa atau tingkat kecamatan? Saya bilang ini tingkat kabupaten Pak Kiai, karena sudah beberapa tahun terakhir kita ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga banyak sekali event-event kabupaten yang kita buat di desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Beberapa tahun yang lalu kita buat pelantikan kepala desa. Ada 9 kepala desa dari 7 kecamatan. Biasanya pelantikannya di kantor bupati, tetapi kemarin kita lakukan di kantor Sukaragam, di kantor desa Sukaragam. Paling-paling memang agak ngerjain Pak Kapolres sih, Pak Kapolres dengan jajaran. Katanya, Bu, nggak ada jalan escape-nya. Saya bilang nggak apa-apa, itu urusan escape, urusan Pak Kapolres. Yang penting saya bisa ketemu dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. Hadirin hadirat yang saya hormati, kebenaran Al-Quran yang menggambarkan kisah Rasulullah SAW menunaikan perjalanan pada malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Jika tidak didekati dengan pendekatan imaniah dan ilmiah, maka peristiwa itu tentu seakan-akan sebuah peristiwa khayalan yang direkayasa dan tidak masuk akal. Namun sebagai orang yang beriman, yang memahami adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kebenaran ilmu pengetahuan, tentu kita dapat menerima dengan penuh kesadaran makna yang terkandung dari peristiwa itu. Apalagi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dengan mudah dapat menjelaskan peristiwa itu tanpa kebimbangan dan keraguan di dalamnya. Saat ini kita dapat menyaksikan pesawat terbang yang kecepatannya melebihi 2 kali kecepatan suara. Kita juga dapat mengirim surat elektronik sampai dengan ke ujung dunia hanya dengan hitungan detik. Semuanya itu menunjukkan suatu hal yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan. Sejarah juga membuktikan pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di masa lalu, di saat itu dunia Islam mencapai puncak kejayaannya yang dikenal dengan The Golden Age of Islamic History. Dalam perkembangannya kemudian, ajaran Islam telah berhasil mendorong hadirnya peradaban Islam yang luhur dan agung. Saat ini dan ke depan, kita memiliki tugas sejarah untuk membangkitkan kembali peradaban Islam yang agung. Kita harus mampu memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dan peradaban. Kita harus menjadi pelopor dalam pembangunan kesetaraan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kita harus memiliki keunggulan dalam peningkatan daya saing dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dapat berada di garda terdepan. Kita mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Jika kita hanya memiliki keunggulan iman dan takwa tetapi tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan selalu bergantung kepada bangsa-bangsa lain. Hari demi hari kita akan mendapatkan masalah baru tanpa kemampuan untuk memecahkannya. Sebaliknya, jika kita hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi tidak didasari dengan iman dan takwa dan kurangnya siraman rohani, kita akan menjadi bangsa yang arogan, tersesat, dan tidak tentram. Barangkali kita hanya mengejar kesenangan duniawi, penuh dengan kerakusan yang merusak alam semesta ciptaan Allah. Disinilah pentingnya mengembangkan kesadaran wahyu memandu ilmu. Hadirin hadirat yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya mengajak kepada hadirin. Pertama, mari kita mantapkan penyelarasan antara pemahaman wahyu yang penuh hikmah dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh manfaat. Yang kedua, mari kita kedepankan pikiran yang terang, cara pandangan yang positif, sikap yang penuh optimisme, dan pola hidup bermasyarakat yang toleran. Mari cegah dan hindari bentuk radikalisme dan anarkisme. Mari kita budayakan sikap dan perilaku hidup yang penuh keikhlasan, kejujuran, peduli lingkungan, dan rasa tanggung jawab utamanya terhadap masa depan generasi yang akan datang. Kepada para ulama, ustadz dan ustazah, para pendidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Bekasi untuk terus menyuburkan nilai-nilai keteladanan yang berbasis pada kebenaran Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Berikan pencerahan kepada segenap warga masyarakat bahwa memberikan yang terbaik bagi pembangunan, baik bagi umat dan juga bagi pemerintah Kabupaten Bekasi adalah wujud dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau, mumpung kebetulan ada para kepala desa se-Kabupaten Bekasi. Jadi mulai tahun ini kami sudah menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 5.000 rumah. Dan kita anggarkan 15 juta rupiah per rumah. Kemudian
dalam teknis nanti kita akan gabungkan, kita membuat MOU dengan TNI. Ya, kita membuat MOU dengan TNI sehingga nanti pembangunannya juga sama-sama diawasi bersama. Dan saya ingin, karena ini dulu 10 juta ya, tahun ini 15 juta. Saya ingin tahun ini wajib hukumnya rumah tersebut punya jamban bersih atau WC bersih. Jadi tidak lagi hanya lantainya di plester atau dinding biliknya diganti dengan bata atau hebel atau apapun, tetapi wajib hukumnya karena PHBS salah satunya adalah jamban bersih. Jadi yang 5 juta itu wajib hukumnya ada septic tank, ada kamar mandinya, ya. Karena Pak Kiai, kita punya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, tetapi masih banyak warga Bekasi yang buang air besarnya pakai helikopter. Nggak tahu, mungkin kalau di Mangunjaya mah kagak ada ya Pak Kades ya? Udah zero, udah nggak ada ya? Oke. Kita sangat berupaya dan menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Bekasi. Bahkan sempat saya kumpulkan dalam suatu event. Saya waktu itu sempat agak keras bicara. Saya minta baik-baik atau saya paksa. Saya bilang begitu. Karena berdasarkan data BPS memang ada 115.000 keluarga yang memang miskin. Kemudian sampai dengan tahun ini kami sudah anggarkan sampai dengan 14.500. Jadi total masih sekitar 100.000 rumah lagi yang istilahnya dalam keadaan miskin. Jadi tentunya kita berharap program CSR ini bisa berjalan dengan lancar. Anda itu bisa berjalan dengan lancar, kita bisa bangun per tahun sampai dengan 15.000 rumah di Kabupaten Bekasi. Jadi ke depan mungkin cukup 5-6 tahun lagi bisa selesai. Jadi saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Katanya makin banyak yang doain makin sukses. Mudah-mudahan program Rutilahu ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mulai tahun ini kita juga sudah anggarkan gratis untuk SMA, SMK negeri di Kabupaten Bekasi. Intinya adalah saya berharap tidak ada lagi warga Bekasi yang putus sekolah, ya. Apalagi ini Kades punya wilayah di masing-masing, ya. Juga jangan lupa di saat dilantik ada bahasa turut serta mensejahterakan rakyat. Itu adalah salah satu tanggung jawab kepala desa. Jadi kita bersama-sama seluruh instansi mulai dari desa, kemudian camat dan seluruhnya dari Pemda Kabupaten Bekasi kita akan berupaya dengan maksimal untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi ke depan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi. Dan menjelang Ramadan, sebentar lagi kita akan Ramadan, sekitar kurang lebih 3 minggu lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami pemerintah daerah mohon doa agar kami senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kita dengarkan ceramah agama kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Munawir Aziz, yaitu Ustadz Ngacir dari MNC TV dan Kompas TV. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di atas nanti kalau nggak panas ceramahnya kepanjangan. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidzah, bil khusus ahinal kiramah, raisul balad,
Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin, yang insya Allah mudah-mudahan beliau mengemban masyarakatnya selalu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecamatan, dari RT, RW, camat, bupati, semuanya, seluruh kruknya yang insya Allah diberikan umur panjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah anak dan cucunya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan rezekinya juga barokah, bisa cepat pergi ke Mekah dan ke Madinah, pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah, mobilnya bertambah, bapaknya jadi lurah, matinya husnul khotimah ya robbal alamin. Pertama-tama tiada untaian kata dan ungkapan rasa yang paling indah melainkan kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan kehadiran kita selalu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kita menuju ke majelis yang penuh keberkahan ini insya Allah Allah balas dengan kemurahan rizki, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia satu-satunya, pemimpin hidup dunia akhirah, yang Allah berikan julukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Tidak ada lagi nabi selain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya robbal alamin. Bagaimana caranya orang biar mendapatkan syafaat? Tentunya sering bersolat. Ya Allah, saya minta banyak rahmat dan syafaat, amin. Ya Allah, saya minta mati husnul khatimah ya robbal alamin. Salatullah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin. Kasetnya habis. Hadirin wal hadiroh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Ibu, ini mohon maaf kalau nanti di rumah dipanggil sama papihnya, itu juga jawabnya begitu ya. Bu, Ibu, ceramahnya yang panjang apa yang pendek? Pak, Pak, ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Yang lama, bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj tadi sudah disampaikan. Saya hanya mengalaqahkan di dalam kalimatnya dari seorang Umaroh ya, yang selalu melindungi rakyatnya. Alhamdulillah dia bersinergi dengan rakyatnya, alhamdulillah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak bisa hanya diterima dengan akal. Pak. Tidak bisa diterima dengan bisa cuman nggak sepenuhnya. Contoh, kalau akal bicara ngomong begini, ada bapak, ada emak, pasti ada Ini akal ngomong, betul nggak?
Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada emak, ada Nabi. Itu maunya kalau akal nggak masuk, betul nggak? Karena apa? Ini akal nggak bisa menerima begitu besar peristiwa Isra. Allah menjelaskan, wa utitum minal ilmi illa qalila. Emaknya di belakang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bu, mantan Polri dulu, Bu. Juara RT. Pesertanya 5. Yang nggak datang 4. Ya kan juara 1 ya. Nggak ada lagi, yang satu bengek, yang satu TBC, yang satu Allah ya karim sakit tenggorokan. Jadi kan juara 1. Beda dengan Polri kita tadi, subhanallah, suaranya udah belengking begitu. Apalagi guru kita Ustaz Aang, Ustaz Imam, ya Allah, suaranya udah cakep-cakep bener, ya Allah. Wa ma utitum, dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu illa qalila, kecuali cuman sedikit, Kalau ilmu sedikit, nerima Isra wal Mi'raj, peristiwa yang begitu besar, subhanallah, nggak bisa tuh akal, ya kan? Tadi namanya Nabi Ibrahim, nggak ada bapak, nggak ada anak, jadi Nabi Ibrahim itu akal. Adam. Nabi Adam. Salaman. Mulut siapa? Allah ya karim. Itu maunya Allah. Siti Maryam nggak ada suami, punya maunya kadang-kadang orang Cibitung, Ambon, salah lagi aja. Namun orang Tambun kepingin kayak Siti Maryam. Allah ya karim. Begitu diajak katanya pengajian, katanya pamit pengajian, kok ketemunya diajak pacaran, asik. Tidak tahu bujuknya setan, tahu-taunya udah 3. Mak yang ngomong, bukan saya. Ya Allah, subhanallah. Ini maunya Allah. Kalau Siti Maryam nggak punya suami, ini maunya Allah, punya anak. Ini akal kalau ngomong, subhanallah. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj dijelaskan tadi, dibacakan oleh Qori kita di dalam surah Al-Isra ayat number 1. You understand? Udah yes aja biar cepet dah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Pak. Kalimat ayat Al-Quran kalau diawali dengan sabbahayat yo, pasti di dalamnya ada peristiwa besar. Contoh, ketika ada mau geluduk apa namanya itu? Petir. Begitu teleret pasti mengucapkan sub. Itu pasti di dalamnya ada peristiwa. Nah, di dalam ayat ini peristiwa apa yang terjadi? Apa Bang? Mau tambahin 2? Ini kayak penyanyi aja dah. Tapi itu belum saya. Allah ya karim. Kalimat kalau yang diawali dengan sabah pasti di dalamnya ada peristiwa apa? Nah, disinilah yuk kita bareng-bareng mikir sambil nyengir. Alladzi barakna haulahu, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di waktu malam,
Asro Yasri. Nah, ini artinya maju. Ada kira-kira maju jalannya begini, ada nggak? Nggak ada, maju. Nah, Mi'raj itu naik tuh. Ketika Rasulullah sebelum berjalan sampai Masjidil Aqsa, itu di dalam perjalanan itu Rasulullah subhanallah lika-likunya banyak sekali. Contoh sama dengan emak di dalam keluarga dengan bapak, itu nggak mulus keluarga itu, betul nggak? Ada yang tiap hari ngomel, ya kan? Istrinya setiap hari ngomel, bapaknya jadi tukang ojek, repot juga. Begitu pulang, ngojek nggak punya duit, ya Allah, salamnya juga beda-beda. Nah, salam juga harus ada ilmunya. Kalau salam kori kan tadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu, subhanallah. Itu salam kori. Kalau salam penceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam penceramah. Salam masuk rumah, Assalamualaikum. Ada ilmunya, betul nggak? Ya Allah, afsus salam. Mohon maaf nih, saya menyampaikan sedikit masalah tentang bab salam. Ketika kita mengucapkan salam, jawabnya harus diidghamkan. You understand? Yes saja biar cepat. Ya Allah. Jangan waalaikum salam. Ini mohon maaf. Karena apa? Kalau kalimat jawabnya waalaikum salam, kumnya nggak disambungkan, itu rahmat hanya seketika di sini saja. Tuh, ini namanya nyengir mikir, betul nggak? Berarti harus membacanya, mengucapkannya waalaikumsalam. Nih, mohon maaf, sepele tapi berilmu nih. Assalamualaikum. Nah, lupa lagi tuh kan. Baru diomongin. Biasa kalau ngaji ABG begini nih. ABG itu anak berumuran gocap. 50 tahun umurnya dong. Subhanallah. Ini masalah bab salam. Kalau menjawabnya waalaikumsalam, itu dari ketika bertemu sampai pulang lagi, rahmatnya akan ngintilin kita. Insya ilmu satu. Ketika perjalanan Rasulullah itu sebelum Isra itu dicuci dulu. Ini artinya apa? Kalau mau berhadapan dengan Allah, badan kita harus suci. Ya kan? Karena apa? Kita mengharapkan di akhir biar hidupnya husnul khotimah. Orang semuanya bakal mati, betul nggak? Orang miskin, mati. Orang kaya, mati. Raja-raja, mati. RT, mati. RW, mati. Bupati, mati. Presiden, mati. Ustadz, belakangan. Dan namanya ngambil kan mestinya menang ya. Namanya udah banyak. Subhanallah. Ini perlu apa Bupati ini kalau acara seperti ini memang Allah perintahkan. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Siapa ingin ke surga, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Dengan amal sendiri. Bapaknya sok itu tahu aja. Biasa, namanya bapak-bapak ya kepengen biar ikut berkahnya, betul nggak? Ya Allah, nih perintah, ini perintah dari Allah, bukan sembarang perintah. Subhanallah, yang tadinya belum kerja ketemu di dalam seperti ini kan silaturahim, jadi ketemu besok jadi kerja. Kumpul begini ada rezeki, yang tadinya di rumah nggak makan jeruk, di sini makan jeruk. Salah, ini salah ngomong saya. Allah
Di belakang nggak ada, yang ada di depan doang. Maksud saya biar yang di belakang juga kepanasan, jadi saya juga kepanasan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, itu nggak segampang kita bayangin. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ghannil suwaya suwaya. Ghannil ini sampai jam 1 bisa nih. Allah gadare. Ketika Rasulullah berjalan, Allah perlihatkan, ini orang Tambun, no yang senang ngaji, no sebelah kiri yang nggak senang ngaji, perlihatkan tuh cara menafsirkan begitu. Makanya kalau Al-Quran bicara, hadis bicara, terima dulu dengan otak, gak usah ngomong dulu. Memang kadang-kadang orang hadis satu langsung mencuat sono-sono, iya nggak? Ya Allah, yang paling benar, saya adalah yang paling benar, yang lain salah, neraka. Nah, iyalah, enak amat kan neraka punya milik lu. Subhanallah. Di dalam perjalanan ini Rasulullah nggak otak kita bayangkan, enggak. Tetapi dalam rumah tangga ini contoh saya aplikasikan ke dalam rumah tangga. Begitu nikah mah lagi pacaran mah subhanallah, jalan aja dituntun, betul kan? Orang belakang ke orang belakang. Begitu dituntun nama si Udin lagi, sayang jalannya yang pelan-pelan ya. Ya Allah, itu lagi pacar. Ta'arufan. Ya Allah, begitu udah jadi punya anak 4, subhanallah. Begitu kecengklak jatuh, hati-hati mantel di mana sih bang? Ya, ya. Allah jagain. Nah di dalam perjalanan Allah perlihatkan dulu. Lah orang jam-jam saya masa nggak boleh dilihat sih mak? Ya Allah, ini abis dibeliin sama bini saya mak. Ya biasa dong. Allah jagain. Begitu di dalam perjalanan Allah perlihatkan kepada anak kecil, kepada anak muda, kepada orang tua, perlihatkan anak muda yang nomor. Ini kan anak muda zaman sekarang kan senangnya hubu taklid, senang niru. Hati-hati dengan anak sekarang. Godaan anak zaman sekarang itu ada F3. Yang pertama adalah fashion. You understand? Fashion. Mak, ngerti fashion nggak mak? Ya Allah. Fashion ngerti nggak mak? Ini gaya-gaya bahasa begini, saya juga nggak tahu tuh. Zaman sekarang fashion yang dipakai subhanallah. Baju adeknya umur 5 tahun dipakai, bajunya sama kakaknya yang umur 15 tahun. Dari pusar ke atas ketutup, pusar kelihatan. Ini model zaman anak sekarang kan begitu ya? Ya Allah, dari pusar ke bawah ketutup, dari pusarnya kelihatan. Itu fashion sekarang. Kalau orang India mendingan bisa bening dilihat. Nah kalau orang Tambun rumahnya di pinggir sawah, udah kakinya burik, digaruk kebul. Allah karim. Ya Allah. Oh nggak ada. Nggak ada. Allah ya karim. Fashion sekarang subhanallah, anak muda zaman sekarang. Kalau orang dulu itu kalau misalkan pakai rok itu pakai HW, you understand? Lutut ke bawah itu namanya HW. Kalau anak zaman sekarang beda, lutut ke atas. Itu lutut atas sedikit namanya wahai. Wahai. Atas sedikit hai. Atas sedikit lagi aduh. Subhanallah. Ini zaman anak sekarang. Hubut taklid, cinta ngikut. Ya ilah mas buloh. Allah ya karim. Anak muda zaman sekarang. Kemudian yang kedua, F-nya adalah food, makanan. Pak. Wow. Yang kedua, makan. Kalau anak zaman sekarang bandel sama orang tua, jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan anak. Artinya apa? Ini
orang tua, ibu karir, suami kan karir, anaknya makan sama pembantu, betul nggak? Sudah sama pembantu, udah nasinya di blender, iya kan? Udah di blender pakai sendok. Itu udah berapa panjang tuh bedanya orang tua dengan anak. Kalau anaknya salah, terus kemudian jangan salahin anak. Karena apa? Nggak pernah disuapin sama emak. Beda kalau kita dulu kan dimamahin, betul nggak? Dimamahin, makanya anaknya nurut-nurut, betul nggak? Ya Allah, begitu matanya sakit, belekan, dijilat sama mamanya, betul nggak? Kalau bapak yang belekan, kencing pagi-pagi dilapin di muka, bener nggak? Itu tujuannya cuma satu, biar apa? Biar jangan mati. Ayo mikir-mikir nih, biar jangan mati. Kadang-kadang kita kan sakit kepala, langsung beli bodrek, betul nggak? Ya Allah, begitu beli bodrek itu tujuannya apa? Biar jangan mati. Namanya mati itu semuanya bakal mati. Ayatnya orang udah jadi kok, Ma. Ayatnya udah jadi. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum. Ayo lanjutin. Ya Allah, kalau orang sini kalau suruh lanjutin nyanyi mah gampang banget ya. Sungguh aneh. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ini ada yang tak lamun, ada yang tak malu nih. Allah ya Karim. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Siapa ingin? Pintar aja, subhanallah. Udah jangan terusin. Ya Allah. Nih. Artinya apa? Kalau menurut bahasa Tambun begini, Muhammad, sesungguhnya kematian itu bakal pada lari, betul nggak? Walaupun umurnya udah 80 tahun, kalau ditawarin mati, bakal nggak mah. Fa innahu mulaqikum, padahal itu bakal ketemu. Ya Allah, tuh. Kalau sudah mati, Allah ya Karim, kita apa yang kita sampaikan kepada Allah? Nah, inilah termasuk kanzil jannah. Ini adalah termasuk invest surganya Allah Subhanahu. Bila Israel jasa terbujur dongeng seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Kalau sudah berbujur begitu, yang tadinya pacar begitu mesra, kalau sudah mati nggak mau ditunggu. Ya Allah, apalagi kalau ada lagu keramat, ya Allah, sebujur bangkai, ya Allah ya Karim. Begitu dinyanyi sebujur bangkai, ada yang nyanyi tetangga, ya Allah. Kalau malam Jumat pada baca surah Yasin, kan begitu ya? Allah, setengah sono kalau malam Jumat tahlilan sebelah sono, la ilaha illallah. Orang sekarang orang tahlilan itu juga milih, betul nggak Pak? Kalau yang kaya berbondong-bondong, ya kan? Karena ada amplopnya, betul nggak? Kalau yang miskin, ya Allah, yang lain udah pada bengor kagak datang ya Allah. Udah baca Al-Fatihahnya udah aki-akian. Tadi Ustaz Aang ngomongnya Allah, begitu Al-Fatihah ya. Ada ibu-ibu pengajian sebelah sono kanan kiri, ya Allah. Mohon maaf ibu-ibu kalau lagi undangan pengajian. Hari ini ayo ngaji.
ngaji bareng teman sendiri biar dapat syafaat Nabi, nanti mati dapat ilahi, kan begitu ya, dapat ilah. Ini yang seneng ngaji, begitu yang kagak ngaji jawab lagi nyuci-baju, mohon maaf hari ini saya tidak bisa ngaji, saya sedang cuci baju celana suami. Ya karim kolor subhanallah, itu kan repot. Nah inilah masalah food makanan. Kalau kepingin jadi anak yang sholat, food makanan kita macam-macam sekarang nih. Ada pizza, McD, betul nggak? Ada hotdog, ya nggak? Hot panas dog. Ya kan saya ini nggak benar. Nah begitu ngomong namanya makanannya hotdog, begitu dilangsungin ngomong diterjemahin. Ini hot panas dog kan? Anjing begitu makan panas anjing. Allah ya karim begitu makan panas anjing, ya Allah kan repot juga nih. Kemudian yang ketiga, anak muda zaman sekarang itu apa namanya fan. Ini mah kadang-kadang fan-nya ya Allah yang ada TV di Akademi 2. Allah ya Allah. Yang apa jurinya lebay si Ipul tuh. Ya Allah. Saya mah nggak pernah nonton TV. Mak dengerin dulu belum kelar mak. Saya cuma nemenin bini di belakangnya, bila lagi nonton ya Allah, saya mah di belakangnya aja. Allah ya karim. Nifan ya Allah. Kalau ngefan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kalau zaman sekarang lagi ngebit itu di televisi, yuk masukin ke dalam sholawat. Ya Nabi salam alaika, Allah Allah Allah, begitu dong ma. Jawab dia Maya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul Munawir banget datang. Ini ngefan anak-anak kita, subhanallah. Kalau sudah ngefan begitu, kadang-kadang yang ngefan bukan orang kita, orang India, orang Arab, betul nggak? Ini ngefan sama orang India, nenek-nenek juga mau kalah. Anak-anaknya, anak muda nyanyi tujuh deka boye tujana seneng biar hotange di mana seneng, biar hotange di mana seneng, biar hotange di mana seneng. Allah ya karim. Emaknya yang nenek-nenek juga nggak mau ketinggalan, lagi di kamar mandi tumpah odolnya, sikat giginya, tiap harinya makan tahu dan tempe lah. Subhanallah. Ini food. Yang ketiga adalah makanan. Tolong anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Perhatikan, zaman sekarang itu guru sekarang harus pilih. Ya Bu, ya Pak. Ini gara-gara bisa hadis atu aja bisa jadi orang tua jadi sasaran. Doa nggak mau sama orang tua, katanya apa? Kagak nyampe. Nah sekarang saya punya teman misalkan di Arab. Pas kebetulan saya besok tanggal 28 pun juga mau berangkat. Saya udah berkali-kali bolak-balik, udah kayak dari Tambun ke Jakarta aja dah. Itu setiap bulan. Saya Juni tanggal 11 berangkat, pulang tanggal 5, tanggal 11 berangkat lagi. November udah berangkat lagi, Desember berangkat lagi. Alhamdulillah. Mak kepengen semua. Udah punya duit? Baca surah Al-Ikhlas 100 kali, surah Yasin 100, surah Al-Waqiah 100. Terus kemudian kalau itu sudah semuanya dibaca, baca surat Tanah. Salah saya ngomong. Ya Allah, ya masih surat Tanah baca ya Allah. Kadang-kadang yang orang kaya, subhanallah, yang kaya kagak sombong, yang miskin mestinya juga gak sombong. Yang miskin jangan bersedih,
dan jangan sesali diri. Teroret. Jawab ya Maya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Nah, ini namanya gurunya geblek. Nih, anak zaman sekarang ngapainnya silakan, tapi dengan religi. Bener kata apa namanya bupati kita, subhanallah, tadi sudah ngasih respon kepada kita. Dia akan mensosialisasikan terhadap kita masyarakat. Biar saya doain, insya Allah tahun yang akan datang kalau nyalonin jadi lagi. Amin. Ya robbal. Ini yang ini perlu. Mohon maaf, tapi ulama jangan mendeketin Umaro yang deketin ulama. Kalau ulama deketin Umaro biasanya minta kapling. Ya iyalah. Mestinya Umaro datangin ulama biar jangan dengar bisik-bisik lagi. Kan yang doain kan ulama, betul nggak? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sekelilingnya Allah, berikanlah kepada Rasulullah, perlihatkan tanda kebesaran Allah. Namanya orang mau mendapatkan sesuatu mesti perlu berjuang. Kalau misalkan ada nyanyi maju tak getar membe, jangan bayar, bukan? Iya kan? Ya Allah, belain tuh. Nah begitulah apa Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian di situ namanya rumah tangga. Saya aplikasikan dengan rumah tangga. Setelah peringatan Isra wal Mi'raj, kalau sholatnya ketika dengar azan itu harus cepat-cepat, itu berarti berhasil Isra Mi'raj. Itu caranya begitu. Nah kalau namanya mikirnya begini nih, subhanallah. Begitu dalam perjalanan, kemudian diaplikasikan dalam rumah tangga. Ya Allah, kalau seorang ibu, khairun nisa'il lati idan nazarka sarratka. Kalau sebaik orang istri apabila dilihat sama suaminya nyenengin. Ya Allah, jangan demak, udah intek kumel lagi. Ya Allah, udah intek kumel lagi. Subhanallah, itu repot banget. Nah, bagaimana kalau istri biar dilihat bagus, minta sama bapaknya, minta dibeliin bedak. Kan biar luas, ya kan? Kan kalau Wardah sekarang 1,8 ya, Mak? Wardah itu merek Wardah 1,8. 1,8. Kalau cepuk 180 tuh. Nah kalau bedak kagak. Ya Allah, bedaknya bedak kalak. Nah Allah, paling mendak-mendak kan orang Tambun kan bedak pipa nomor 4. Nah, yang harganya 2.000. Nah kata si maknya, udah nomor 5 juga nggak apa-apa. Kalau nomor 5 kemerahan, hijau ngebul, kan begitu. Ya Allah, yang sama bapaknya sering buat main karambol tuh, karambol. Ya Allah, bedak pipa nomor 4, nomor 5. Ya Allah, subhanallah. Wa idza amarataha atawaka. Jika seorang istri kalau disuruh lakinya kudu no. Selagi agama tidak melarang. Masalahnya apa? Kalau mak ikuti yang 10. Bapaknya presiden, namanya ibu presiden. Bapaknya jadi RT, ibunya panggil ibu RT. Bapaknya maling, kagak disebut tuh malingnya. Ya nggak, berarti kan menang sendiri, ya nggak? Makanya ayo kita di dalam rumah tangga setelah memperingati Isra wal Mi'raj, kita jadikan rumah tangga yang baik dan selalu mendirikan sholat. Amin ya robbal. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Salatullah ala Rasulillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selesai sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Kalau dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut, alam indrawi, alam yang bisa dilihat. Dari Masjidil Haram kalau sampai ke naik sidrat apa namanya ke-7 itu namanya alam malakut, alam malaikat. Sampai sidratil apa namanya langit yang ke-7 naik lagi itu namanya alam lahu. Kemudian Jibril tanyain, ayo Jibril naik lagi. Oh enggak bisa dong Muhammad, kalau saya cuma nganterin dari Masjidil Haram sampai ke langit yang ke-7 aja. Ya tadi bareng datang ke sono. Ya enggak, saya kalau naik satu tingkat lagi bakal angus gitu. Nah makanya kesimpulannya bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah ketika diterima dengan akal dan iman itu nggak semampu yang kita bayangkan, melainkan iman untuk membungkus akal dan ilmu. Insya Allah kesimpulannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah aku paksakan kalau hari kerja ceramahnya jangan panjang-panjang. Betul ya? Nah itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya bukan menggurui, tapi yuk kalau memang ada yang benar yuk kita ambil bareng-bareng. Dan kemudian yang ada yang salah yuk tinggalin bareng. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nenek lampir naik sepeda, mundur ke belakang kecebur sumur. Kalau emak dan ibu kepingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Ya Allah, buah salak, buah pisang ditambah buah jeruk, itulah nama-nama buah. Ya benar ya. Nah itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Buruk cendrawasih beli di Kampung Melayu. Terima kasih. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejenak kita ikuti doa bersama, memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama yang akan dipimpin Bapak Kiai Haji Rahimuddin Nawawi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketinggalan. Kemudian kalau bisa sering-sering bersalawat. Karena katanya salawat itu bisa nambah-nambah pahala-pahala yang kurang-kurang. Salat kan kurang-kurang. Tambahin sama salawat gitu deh. Ngerti? Ini beberapa lembaga kan sudah ada yang memperlakukan ketika azan gitu diwajibkan stafnya untuk sholat jamaah gitu ya. Ada nggak Bu rencana itu untuk berlakukan? Kita sih belum ya, soalnya kadang-kadang emang pas tengah-tengah. Ya itu bisa-bisa aja. Oke.